Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang kenapa sih anak yang udah besar, tepatnya usia SD, masih berbicara cadel gitu kan. Bahasanya itu cadel gitu kan. Nah, di sini aku mau ngebahas itu. Namun sebelumnya kalian jangan lupa nge-like video ini and subscribe channel aku ya. Karena satu subscribe dari kalian itu sangat berarti bagi saya gitu kan. Nah, langsung aja, kenapa sih anak yang masih udah masuk SD tapi bahasanya masih cadel gitu kan, berbicaranya masih cadel. Nah, yang pertama itu ketika anak masuk ke fase belajar berbicara, tepatnya usia 6 bulan itu, anak akan menggunakan bahasa yang kurang jelas ya. Misalkan ya balelol gitu kan. Nah, di momen itu orang tua harus memberikan pelatihan atau melatih dengan menggunakan bahasa yang jelas gitu. Supaya anak meniru apa yang dikatakan orang tuanya gitu kan. Tapi kalau orang tuanya, meniru apa yang dikatakan anak, misalkan anaknya berkata, cadel gitu kan, terus sama orang tuanya dipraktekkan lagi gitu kan. Nah, itu salah. Salah kenapa? Karena itu seolah memberikan sinyal kepada anak bahwa perkataan itu benar gitu atau boleh digunakan. Padahal bahasa yang anak katakan itu kurang tepat atau kurang jelas gitu kan. Karena ketika anak kecil itu meniru apa yang dikatakan orang tuanya. Jadi di saat ini orang tua harus benar-benar memberikan pelatihan atau melatih anak dengan bahasa yang jelas gitu. Lalu kalau masalah intonasi, gaya bahasa itu boleh-boleh aja ya. Orang tua mau menggunakan intonasi kayak besar, kayak tekanan gitu boleh aja kalau lagi bercerita ya. Tapi kalau lagi berkomunikasi disarankan menggunakan bahasa atau intonasi yang biasa aja yang sehari-hari kita gunakan gitu kan. Kenapa kalau kita sedang bercerita menggunakan intonasi bahasa yang berbeda-beda, supaya anak bisa mengekspresikan atau melihat ekspresi kita saat bercerita gitu kan. Jadi ketika anak masih kecil, diharuskan orang tua harus menggunakan bahasa yang jelas ya. Kemarin saya melihat ada anak kecil yang menggunakan bahasanya itu ada satu kata, dua kata gitu kan, cadel alias kurang jelas. Nah, anehnya sama mamahnya itu diulangi lagi kata itu atau dipraktekkan lagi kata yang dikatakan sama anak itu. Jadi dicadel-cadelkan lagi. Nah, padahal itu salah banget gitu kan, kayak seolah mau mengajarkan anak cadel gitu kan. Nah, kalau ketika masih kecil itu terlihatnya lucu ya, terdengarnya lucu. Tapi kalau dibiarkan aja nanti akan terbiasa anak berkata seperti itu, cadel itu kan. Nah, yang menjadi kasihan itu kepada anaknya. Kenapa? Ketika anak berkata cadel atau berbicaranya cadel gitu, takutnya nanti jadi bahan, eee, apa ya, bulian buat teman-temannya gitu kan. Karena teman-temannya melihat dengan kekurangannya itu, tepatnya bahasanya yang kurang jelas, nah itu bisa menjadikan bahan cemoohan buat dia gitu kan. Dan bisa aja anak akan tidak percaya diri karena dia menyadari bahwa kekurangannya dalam berbicara gitu kan. Nah, yang kedua yaitu dalam tontonan. Nah, ketika anak kecil biasanya 1 tahun, 2 tahun suka melihat kartun ya. Nah, kalau menurut saya lebih baik lihat kartun yang berbicaranya jelas. Dalam artian, intonasi atau gaya bahasanya itu seperti seperti manusia gitu ya, seperti orang gitu kan. Kenapa? Karena anak akan meniru apa yang dia dengarkan. Kalau misalkan anak menontonnya terus, Upin Ipin Upin Ipin, nanti anak akan meniru gaya bahasanya seperti Upin Ipin gitu kan. Padahal itu tidak bagus gitu kan. Tidak bagus dan tidak baik buat anak gitu kan. Nah, saya pernah melihat dan mendengar, bahkan itu murid salah satu guru gitu kan. Di salah satu lembaga ada anak kecil yang gaya bahasanya itu seperti Upin Ipin gitu kan. Nah, saya berpikir,
kok anak ini gaya bahasanya kayak kartun gitu kan, kenapa gitu kan, padahal anak-anak yang lain enggak seperti itu gitu kan, cuman ini yang berbeda sekali gitu kan. Nah, suatu saat saya cari informasi tentang anak ini dan ternyata benar. Jadi setiap harinya itu anak ketika masih kecil, anak nonton Upin Ipin dari pagi sampai malam. Pokoknya setiap hari menonton Upin Ipin gitu kan. Sedangkan komunikasi dengan temannya atau interaksi dengan teman-teman sekitarnya tidak. Jadi lebih dominan banyak nonton Upin Ipin. Nah, sehingga anak meniru gaya bahasa Upin Ipin karena setiap harinya interaksi sama, eee, tontonannya Upin Ipin. Nah, kalau sudah kayak gitu susah disembuhkannya atau diperbaikinya gitu kan, karena udah mendarah atau menjiwai gitu kan. Kalau diperbaiki juga bisa, cuman, agak susah dan butuh waktu yang sangat lama. Nah, kalau sudah terjadi kayak gitu, yang sedih anak sama orang tuanya gitu kan. Kalau orang tuanya melihat kekurangan anak yang seperti itu, terus kalau ke anaknya yaitu rasa kurang percaya dirinya turun gitu kan. Kalau rasa percaya dirinya turun, nanti ke apa ya, kecerdasan yang lainnya juga akan mengikuti. Misalkan ya, dalam mata pelajaran gitu kan dan sebagainya. Kenapa? Karena rasa percaya diri itu kunci pertama dalam belajar gitu kan. Misalkan kalau anak yang rasa percaya dirinya kurang, nanti ketika di sekolahnya atau di kelasnya pasti banyaknya diem atau kurang komunikasi dengan yang lainnya. Kalau kayak gitu kan guru juga tidak akan tahu gitu kekurangannya, dalam artian kekurangannya dan kelebihannya gitu, karena anaknya sendiri tidak menampilkan kelebihannya atau kekurangannya gitu kan. Yang ada hanya, kekurangan dalam berbicaranya. Dan yang pastinya takut nanti ketika dia udah besar, misalkan masuk SD atau SMP, dijadikan bahan bulian buat teman-temannya gitu kan. Nah, yang jadi korban kan anaknya kita sendiri gitu kan. Nah, jadi menurut saya kalian sebagai orang tua yang punya anak kecil, yuk kita ajarkan anak kita dengan bahasa yang jelas, jangan dicadel-cadelkan gitu kan. Walaupun anak berkatanya cadel, tapi kita harus merubahnya dengan menggunakan bahasa yang jelas. Biar anak terbiasa menggunakan bahasa yang jelas dan bahasa cadelnya itu hilang gitu kan. Karena kalau anak kecil kan belajarnya masih kurang jelas karena tahap belajarnya. Nah, dari situ kita harus melatih dengan bahasa yang jelas. Nah, jika kalian setuju dengan pendapat ini, kalian boleh like video ini. Dan jika kalian tidak setuju dengan pendapat saya ini, kalian boleh mengomentari di bawahnya. Kenapa alasannya kalian tidak setuju dengan pendapat saya ini. Dan jika kalian mau punya pertanyaan mengenai anak usia dini atau pendidikan yang lainnya, mengenai karakter dan sebagainya, kalian boleh mengomentari di bawah ini ya. Nanti di video selanjutnya, insya Allah saya akan menjawab pertanyaan dari kalian semua. Oke, thank you so much for watching this my video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.